Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Saya dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang partai politik. Ada beberapa karakteristik dari partai politik ini. La Palombara dan Wiener pada tahun 1966 mengidentifikasikan 4 karakteristik dasar yang menjadi ciri khas dari organisasi partai politik ini. Ciri khas yang pertama atau karakteristik yang pertama itu, partai politik ini merupakan organisasi jangka panjang. Organisasi partai ini harus berjangka panjang dan diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Jadi meskipun pendiri partai ini sudah tidak ada lagi atau pulang ke rahmatullah, tapi partai ini harus tetap berjalan dengan keturunan-keturunan anggota yang ada di bawahannya. Terus, partai politik ini bukan hanya sekedar gabungan dari para pendukung yang berfungsi. Partai ini tuh mempunyai pemimpin yang harusnya tuh berkarismatik. Yang kedua ini ada karakteristik dari partai politik. La Palombara dan Wiener pada tahun 1966 mengidentifikasikan 4 karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik ini. Yang pertama ini, partai politik mempunyai karakteristik sebagai organisasi yang berjangka panjang. Organisasi ini harus bersifat jangka panjang dan organisasi ini diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik ini bukan hanya sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpin yang karismatik ini. Partai politik ini berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi ini. Jadi, partai politik ini dapat berjalan dengan lancar jika ada sistem yang mengatur berjalannya partai politik. Karakteristik yang kedua yaitu adanya struktur organisasi. Partai politik ini hanya akan dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai politik apabila ia didukung oleh struktur organisasinya, mulai dari tingkat yang lokal sampai yang nasional. Ada juga interaksi yang teratur antara inter ataupun outer dari partai politik ini. Struktur organisasi partai politik ini bersifat sistematis dan dapat menjamin aliran informasi dari bawah ke atas maupun sebaliknya dari atas ke bawah ini, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol. Jadi dengan adanya struktur-struktur organisasi yang ada di partai politik ini, lebih memudahkan berjalannya suatu tujuan dari partai politik ini. Yang ketiga ini ada tujuan berkuasa. Artinya partai politik ini didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya, baik di level lokal maupun di level nasional. Siapa yang memimpin negara, provinsi, dan juga memimpin bagian-bagian yang ada di negara. Partai politik ini bertujuan untuk berkuasa di suatu negara ini. Jadi, tiap dari partai politik ini bersaing untuk mendapatkan kekuasaan-kekuasaannya sendiri. Yang keempat ini, dukungan publik yang luas itu dibutuhkan adalah dukungan publik ini berfungsi untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi partai politik ini perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang ada di sebuah negara ini. Dukungan ini berfungsi untuk menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik juga harus diterima oleh mayoritas masyarakat. Dan partai politik ini harus sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen-elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh partai politik ini, maka semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya. Dari definisi di atas, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan. Selain karakteristik partai politik juga mempunyai tujuan-tujuan dan fungsinya.
Fungsi dan tujuan partai politik ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yaitu yang pertama, partai politik ini berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ini, partai politik berfungsi sebagai sarana pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, partai politik ini berfungsi sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Yang keempat, partai politik ini berfungsi sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia, di mana warga Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam politik bisa melalui partai politik ini. Yang terakhir ini rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan, di mana jika seseorang ingin mengisi jabatan, ia wajib melalui partai politik ini sendiri. Fungsi partai politik ini yang pertama ini sebagai sarana komunikasi politik. Jadi keberadaan partai politik ini berfungsi menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah dan yang diperintah, yaitu masyarakat yang ada di sebuah negara. Fungsi komunikasi politik ini diartikan sebagai di satu pihak merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah melalui saluran-saluran yang tersedia dari partai politik ini. Sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat, khususnya anggota partai politik yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yaitu penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Yang kedua ini sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik ini diartikan sebagai penyebaran ajaran-ajaran partai atau penyebarluasan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas. Hal ini terjadi jika partai politik tersebut merupakan partai yang sedang berkuasa atau merupakan partai koalisasi dengan partai pemerintah. Proses sosialisasi politik adalah bentuk proses partai politik untuk membentuk sikap seseorang terhadap fenomena politik yang terjadi. Dan umumnya proses sosialisasi politik ini berjalan dalam jangka waktu yang panjang, sejak masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Proses didapatkan oleh seseorang dan memperolehnya dari pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat di mana dia berada. Melalui kursus-kursus pendidikan, partai politik ini menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Yang keempat adalah sarana pengatur konflik. Di dalam negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar dan hal tersebut acap kali menimbulkan konflik sosial yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, agar konflik yang terjadi tidak membuat gagalnya tatanan demokrasi yang telah disusun dalam suatu sistem ketatanegaraan, maka konflik harus dapat dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut. Dalam hal ini, partai politik dengan segala komponen yang ada pada dirinya dapat berperan dalam menekankan konflik seminimal dan sedini mungkin. Dalam artian, partai sebagai pengatur konflik, maka partai politik harus melakukan suatu proses agregasi kepentingan yang dapat mengkristalisasikan beragam kepentingan masyarakat dan menyalurkannya melalui saluran-saluran yang ada. Klasifikasi sistem kepartaian yang ada. Duverger mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori, yaitu sistem partai tunggal, yang kedua sistem dwipartai, dan sistem multipartai. Yang pertama sistem partai tunggal. Ada sementara pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal ini merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri
sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Namun demikian, istilah ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar. Klasifikasi sistem kepartaian. Duverger mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu sistem partai tunggal, kategori yang kedua sistem dwipartai, dan kategori yang ketiga adalah sistem multipartai. Yang pertama ini sistem partai tunggal. Ada pengamat ini yang berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Namun demikian, istilah ini tersebar luas di kalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Dalam kategori terakhir terdapat banyak variasi. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara, yaitu di Afrika, di Cina, dan di Kuba. Sedangkan dalam masa jayanya, Uni Soviet ini dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing dengannya. Yang kedua, ada sistem dwipartai. Dalam keputusan ilmu politik, pengertian sistem dwipartai ini diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai. Jadi, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan yang dominan. Dewasa ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwipartai ini. Yang pertama yaitu ada Inggris, ada Amerika Serikat, ada Filipina, Kanada, ada Selandia Baru. Jadi, oleh Marcy Duverger dikatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo-Saxon. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum dan partai yang oposisi yang kalah dalam pemilihan umum. Dengan demikian, jelaslah di mana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini, partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama, tapi dia setia terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Yang ketiga adalah sistem multipartai. Umumnya, sistem multipartai ini dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multipartai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya dalam satu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multipartai ini lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwipartai sebelumnya. Sistem multipartai ini ditemukan di Indonesia, negara kita sendiri, di Malaysia, di Swedia, di Prancis, dan di Federasi Rusia. Prancis mempunyai jumlah partai yang berkisar antara 17 dan 28. Sedangkan di Rusia, sesudah jatuhnya partai komunis, jumlah partainya ini mencapai 43. Sistem multipartai ini jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif ini sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak adanya satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisasi dengan partai-partai yang lainnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini bahwa pendidikan politik ini sangat memiliki arti penting bagi partai politik. Namun, partai politik ini belum melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan yang diharapkan. Partai-partai politik ini perlu membenahi pendidikan politik untuk elit-elit politiknya. Pendidikan politik yang diberikan kepada elit politik atau kader partai masih berbentuk indoktrinasi. Kader partai hanya menerima ideologi partai, visi misi partai, serta program dan kepentingan partai politik tanpa daya kritis dari masing-masing elit politik tersebut. Mereka dituntut loyalitas terhadap partai politik dan dikenakan sanksi pencabutan keanggotaan legislatif
bagi elit politik yang tidak loyal terhadap partai politiknya. Pendidikan politik ini sangat berbeda dengan propaganda yang membuat orang terlena dan dungu serta indoktrinasi yang membuat orang kaku, berpandangan sempit dan fanatik. Para elit politik ini masih menganggap bahwa pendidikan politik bagi masyarakat adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya memilih, sehingga mereka hanya bertumpu pada kegiatan kampanye-kampanye politik. Padahal pendidikan politik ini bagi masyarakat adalah bagaimana agar masyarakat melek politik. Media resensi yang seharusnya sebagai salah satu media pendidikan politik, selain untuk sosialisasi program-program pemerintahan dan penyerapan aspirasi rakyat, hanya digunakan untuk manuver politik, yaitu kampanye pribadi. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.